kita ini siapa sih di hadapan Tuhan? Kita punya pergumulan yang sangat besar, kesulitan yang sangat sulit begitu ya. Tetapi terkadang kita suka sombong di hadapan Tuhan karena kita memiliki kemampuan. Sehingga kita seperti batu yang bukan dibuang, tetapi batu yang berguna. Shalom good readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 118. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 118 ini boleh dikatakan satu mazmur yang dikutip dan juga menurut saya sih sangat terkenal ya. Nanti kita lihat di ayat 22 dan 23. Jadi pemazmur ini mengajak Israel, pemimpin rohani, semua umat yang takut akan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Dari kesaksian yang dipakainya, dari kalimat-kalimat yang dipakainya, dari ayat yang kelima sampai ayat yang kesembilan, sepertinya pemazmur ini pernah mengalami satu kesulitan yang sangat besar. Dan dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia sebenarnya menggunakan istilah-istilah militer ya, di ayat ke-10 sampai dengan 12. Dan akhirnya dari istilah itu terjadilah peperangan. Dan dia meyakini Tuhanlah yang berperang dan Tuhanlah yang memenangkannya. Dan pemazmur juga melihat kemenangan yang diterima dari Tuhan juga itu adalah kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 13 dan sampai 18. Jadi boleh dikatakan pemazmur ini sebagai orang yang berpengaruh luas sehingga dia dapat menggerakkan seluruh umat dan para pemimpin rohani untuk menyembah Allah sebagai Raja. Karena dia pernah mengalami kekalahan, kesusahan mungkin ya, dan seterusnya, tetapi Tuhanlah yang memimpin dia untuk menang dalam peperangan. Ini ada tetapinya ya. Kalau kita bilang inti daripada teologiasi pemazmur ini letaknya di ayat 22 sampai dengan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, pemazmur sebenarnya sadar bahwa dia di hadapan Tuhan itu seperti batu yang dibuang, batu yang tidak berguna, batu yang tidak ada apa-apanya. Dan dia sadar bahwa ketika dia seperti batu yang tak berguna ini, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, ketika berada di tangannya Tuhan, maka dia mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Makanya tidak mengherankan ayat ini dipakai dan diletakkan kepada Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus sebagai boleh dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan gitu ya. Yang nggak penting, yang dihina dan diabaikan pada masanya. Dan memang itu dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi justru itulah yang membuat keselamatan bagi dunia ini. Nah, pemazmur ini merefleksikan bahwa hidupnya tadi betul tidak berguna, tetapi di tangan Tuhan terjadi kemenangan. Tetapi lebih hebat lagi, batu penjuru yaitu merujuk kepada Kristus yang diabaikan oleh dunia ini, tetapi justru Tuhan Yesus yang membawa keselamatan bagi dunia ini. So, good readers, apa yang bisa kita ambil dari Mazmur 118 ini? Ya, kembali lagi ya good readers, kalau boleh kita renungkan, kita ini siapa sih di hadapan Tuhan? Kita punya pergumulan yang sangat besar, kesulitan yang sangat sulit begitu ya. Tetapi terkadang kita suka sombong di hadapan Tuhan karena kita memiliki kemampuan. Sehingga kita seperti batu yang bukan dibuang, tetapi batu yang berguna. Padahal sebenarnya posisi kita ini harus menjadi batu yang dibuang di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, good readers, hari ini mari kembali kita renungkan firman Tuhan dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.